And go. And 100. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Di samping gue sudah ada mobil yang baru mendapatkan update di tahun 2021 ini. Yes, update yang cukup essentials karena sebelumnya mobil ini memiliki nilai yang less desirable dibandingkan dengan rival-rivalnya. Karena ada beberapa hal yang justru tidak ada di mobil ini dibandingkan rival-rivalnya. Tapi kini, sekarang dengan update yang di tahun 2021 ini, ia semakin desirable dan harganya juga masih lebih terjangkau dibandingkan dengan rival-rivalnya. Fitur apa saja itu? Langsung saja kita bahas. Ini dia the new BMW X3 xDrive 30i. Oke, seperti tadi kami bilang bahwa ini adalah BMW X3 xDrive 30i. Yang artinya sekarang dia sudah mendapatkan mesin yang lebih powerful dibandingkan yang sebelumnya. Karena sebelumnya hanya yang S-Drive saja. Dan juga ini sekarang sudah menggunakan mesin yang 30i. Yang artinya mesin yang sama digunakan di misalnya BMW 330, misalnya 530, 530 atau 730. Yang artinya dia lebih powerful. Dan tidak hanya itu, dia sekarang sudah mendapatkan yang M Sport, yang mana sekarang dari sisi desain, dari sisi interior, desain eksterior, interior, ini sekarang sudah mendapatkan M Sport Package yang artinya sangat mirip sekali dengan BMW X3M yang pernah kami rasakan di sirkuit Bristol beberapa waktu lalu. Videonya ada di sini. Ya, kami suka sekali sebenarnya dengan X3M itu, bentuknya sangar sekali, bagus, dan juga memiliki performa yang luar biasa. Dan kalau kalian ingin memiliki BMW X3M namun harganya masih sedikit kemahalan, minimal kalian bisa mendapatkan styling yang sama tapi performanya juga bukan yang main-main karena mobil ini memiliki performa yang sangat baik. Oke, apa saja sih yang didapatkan di update 2021 ini? Langsung aja kita lihat dari depan. Di depan, tampilannya sebenarnya secara overall dia masih sama dengan X3 yang biasa. Dia jauh lebih menarik sih sedikit, dia dengan body kit yang lebih bagus. Tapi sebenarnya kalau secara overall dia masih sama dengan X3 yang memang generasi yang baru ini, yang baru meluncur di 2018. Dia sama persis. Tapi yang sekarang, dia sekarang karena dia varian ini xDrive 30i M Sport ini, dia dapat M Sport Package. Dia sekarang sudah mendapatkan M Sport body kit yang agresif sekali. Bagus ya, ini di sini, di bawah sini, agresif. Di tengah sini, di bagian tengah sini, bagian bumpernya, depan, semuanya agresif, bagus banget. Dan jujur, kami ketika ini warnanya putih, jadi semakin terasa ini mirip sekali dengan yang X3M-nya. Garang banget, gahar gitu. Jujur, kami selalu suka bahasa desain dari SUV-nya BMW, karena entah kenapa BMW berhasil menail desain SUV BMW sejak dulu kala. Dan sampai sekarang ini pun, walaupun ini X3 pun sampai kami tetap suka. Model X1, X3, X5, X7, ganteng semua. Oke, overall di depan memang dia hanya mendapatkan body kit tambahan saja. Bagaimana di samping? Kita lihat bagian samping. Lanjut pada bagian samping, ya desain sampingnya dia berlanjut ya, M Sport Package-nya keren banget. Mulai dari velgnya, dia sekarang sudah mirip banget dengan yang digunakan di X3M. Keren, bagus, dan juga sudah mendapatkan kaliper M yang mana berwarna biru, jadi bener-bener terasa sekali seperti mobil-mobil keluaran dari BMW M. Dan sudah ada badging M di sini dan juga sudah ada air scoop yang memang walaupun ini ya ini tidak asli ya, ini hanya aksen saja, tapi minimal menambah kesan sporty. Sudah ada body kit semuanya, sudah ada di depan, berlanjut ke sini nih. Body kitnya agresif sekali di samping sini, jadi sehingga membuatnya memang terasa lebih berotot dan muscular dibandingkan dengan X3 yang varian normalnya. Dia
terlihat bagus banget di sini. Untuk bannya sendiri, dia depan dan belakang dia berbeda karena ini memang untuk mengejar performance yang baik ya. Di depan dia menggunakan ban Pirelli P Zero 245/45 R20, dia sudah 20 inci. Dan di belakang berbeda, walaupun menggunakan ban yang sama tapi konfigurasi berbeda, yaitu di Pirelli P Zero juga dengan konfigurasi 275/40 R20. Yes, dia berbeda sedikit tapi sama-sama ring 20, tapi minimal ini dengan yang belakang sedikit lebih lebar, pastinya mendapatkan traksi yang lebih baik untuk menunjang performa dari mobil ini. Fitur wise, di samping dia sudah mendapatkan keyless entry, bagus, walaupun kuncinya tapi belum yang BMW display key-nya itu belum, tapi minimal at least dapat keyless entry, bagus, dan juga aksesnya sudah bisa diakses dari seluruh 5 pintunya, bagus sekali. Overall yang berubah dari samping hanyalah penambahan body kit dan juga penggunaan velg yang jauh lebih sporty. Oke, kita lihat bagian belakang. Nanti pada bagian belakang, memang dari belakang secara overall dia memiliki bahasa desain yang masih mirip-mirip. Dia menggunakan bahasa desain lampu yang sama, dan juga dia menggunakan desain bahasa lampu yang sama ya, keren, masih sama, belum ada perubahan sama sekali. Tapi kini karena dia sudah menggunakan xDrive, sudah ada emblem xDrive di sini. Dia xDrive ini adalah artinya ini penggerak all-wheel drive. Jadi mobil ini sudah all-wheel drive dan 30i ini badging dari nomenklatur penggunaan variannya. Jadi varian 30i, 30i. Dan karena dia M Sport, dia juga sudah mendapatkan spoiler yang lebih bulky gini, sudah mendapatkan shaving antena, dan juga sudah mendapatkan 2 muffler yang masih asli. Kami selalu salut dengan BMW karena selalu masih mempertahankan knalpot aslinya pada mobil-mobil mereka. Tidak seperti rival-rivalnya yang sudah mulai suka yang palsu-palsu. Ini BMW masih tetap bertahan dengan knalpot asli, bagus. Belakang sini dia ya masih tetap mendapatkan sedikit body kit di bawah sini, tapi memang secara overall dibandingkan dengan X3 yang dulu sebelum yang M Sport ini masih tidak terlalu banyak perbedaannya. Tapi kalau ini berwarna putih, kami suka sekali waktu ketika Hero Color keluar pertama kali ya. Ganteng banget sih yang versi varian xDrive 30i ini. Karena sangat menyerupai varian yang X3M-nya. Kapasitas bagasi BMW X3 memiliki kapasitas yang mirip-mirip dengan GLC dan Q5 di 550 liter. Butuh space lebih banyak, sayangnya untuk pelipatannya tidak sepraktis rival-rivalnya karena tidak ada tuas di belakang sini. Jadi harus menggapai kursinya. Meski begitu ia terlipat, ia memiliki bagasi yang terbesar di kelasnya di 1550 liter. Lanjut pada bagian kabin. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Follow juga Instagram kami di @cvtindonesia. Sudah di-subscribe? Sudah di-follow? Terima kasih. Kami lanjutkan reviewnya. Oke, pada bagian kabin belakang sini sebenarnya tidak terlalu banyak perubahannya, tapi minimal di sini bisa kami bilang walaupun secara kabin bagasinya dia memiliki konfigurasi yang mirip-mirip dengan rival-rivalnya, dia memiliki kapasitas bagasi yang mirip, dan juga kalau misalnya kita lipat baris keduanya juga mirip kapasitasnya. Tapi kalau untuk urusan kelegaan kabin baris kedua dan baris pertama, BMW X3 adalah juaranya. Dia kalau kalian lihat secara desain dari luar saja, memang dia yang paling tidak pipih. Roofnya tuh paling lebih tinggi dibandingkan dengan rival-rivalnya. Itu semua membuat headroom dan juga legroom juga sangat baik. Masih 10 jari legroom, dan ini adalah posisi pengemudi kami. Tinggi kami adalah 175 cm, yang artinya di sini masih sangat baik sekali. Dan visibilitas juga sangat bagus karena kacanya juga besar-besar. Tidak ada tuh yang sloping roofline seperti di Audi Q5 misalnya, yang terasa sudah terpotong dari sisi sini sehingga di belakang sedikit lebih claustrophobic. Di sini walaupun penggunaan materialnya lebih gelap dibandingkan dengan rivalnya, dia menggunakan coklat pada kursinya dan juga hitam pada door trimnya. Itu dia tapi tetap masih tidak terasa gelap di belakang sini, tidak terasa claustrophobic. Bagus sekali. BMW berhasil merancang sebuah SUV yang sebenarnya masih berada di kelas yang tidak terlalu besar, tapi masih terasa leganya di belakang sini. Oke, berlanjut lagi, dia fitur-fiturnya sudah ada Tri-Zone Climate Control, sudah ada 2 soket USB-C di belakang sini, sudah ada armrest, yang sudah ada 2 cup holder. Sayang memang tidak ada penyimpanan lagi di sini, hanya 2 cup holder saja. Dan kerennya, sekarang karena dia sudah yang varian xDrive, di bagian door trimnya sudah ada
emboss X gitu ya, keren sekali. Ini bagian aluminium yang gini keren, dan juga sudah ada aksen berwarna silver ini, dan juga sudah ada ambient light yang berlanjut hingga ke belakang, keren sekali. Door trimnya sendiri sudah campuran antara di atasnya ini sudah soft touch, sudah kulit bagian bawahnya, dan sound systemnya seperti di depan dia sudah mendapatkan sound system dari Harman Kardon. Dan yang kerennya di belakang sini untuk meningkatkan privasi dia juga sudah mendapatkan side curtain yang mana bisa memblok sinar matahari ketika sedang panas-panasnya. Jadi bagus banget. Di belakang sini juga sudah mendapatkan panoramic sunroof yang besar sekali. Ini besar sekali jika dibandingkan dengan rivalnya yang bahkan ada yang belum pakai panoramic sunroof, ini lebih besar. Dan yang enaknya lagi, bagian kursinya dia juga sudah bisa di recline dan tuasnya ada di kiri dan kanan dari mobil. Bagus ya. Nih, bisa di recline sedikit jadi makin rileks lagi di belakang sini tuh. Nyaman dengan menikmati pemandangan langit yang sangat besar ini dari panoramic sunroofnya. Ini nikmat sih. Oke, kita lihat apa aja yang berubah pada bagian kabin depannya. Lanjut pada bagian kabin depan. Ya, kita nyalakan dulu ya. Yes. Dia sekarang memang ya sama seperti BMW lain, dia sudah mendapatkan speedometer yang sudah digital dari BMW. Yang memang kami agak sedikit menyayangkan dibandingkan dengan rival-rivalnya, ini yang paling tidak intuitif. Dia hanya bisa kita ganti mode-modenya ketika kita ganti mode berkendara saja. Misalnya biru pada Eco Pro, Comfort itu orange, putih merah pada Sport atau Sport Plus. Jadi tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan, dan juga maps-nya yang di tengah sini juga pun tidak terlalu intuitif. Tapi bagusnya karena ini varian M Sport, dia sudah mendapatkan emblem M di tengah sini, bagus. Jadi menambah kesan sporty-nya di tengah sini. Dan yang bagusnya lagi, sekarang walaupun secara layout dashboard-nya masih sama dengan X3 sebelumnya, yang sebelum varian M Sport ini dirilis, dia sekarang sudah mendapatkan setir dari M Sport. Jadi ini setirnya sudah mirip sekali dengan X3M yang pernah kami rasakan di sirkuit Bridgestone waktu itu. Ini sudah sama sekali, sudah ada emblem M di sini, bagus. Dan pedal shift-nya juga sangat besar dan enak sekali untuk digenggam. Sangat gampang sekali juga di reach. Jadi ketika kita mau ganti, mengecilkan dan membesarkan gigi gitu ya, menambah percepatan, ini juga mudah sekali. Dia juga sudah mendapatkan iDrive terbaru yang sekarang sudah support screen mirroring, audio, aux, bluetooth, USB, dia sudah support, dan juga sudah bisa wireless Apple CarPlay. Dan yang baru lagi sekarang sudah ada emblem X3 ini di tengah sini, bagus banget. Jadi menambah kesan sporty dengan ada emboss ini di tengah sini ya, bagus. Dan juga sudah embossnya juga berlanjut nih. Kalau kita buka pintunya sedikit gini nih, ada emboss X nih di belakang sini. Berbicara di bagian sini juga, di bagian door trim sama seperti belakang, dia sudah ada ambient light yang berlanjut hingga ke belakang sini. Ambient lightnya sendiri sayang sekali memang tidak sebanyak si rival-rivalnya. Ada yang sudah sampai 30, ada yang 64. Kalau dia masih hanya ada 11 warna saja. Jadi tapi nggak apa-apa, minimal masih ada bisa ganti ambient light di sini, bagus. Dan juga AC-nya masih sama, traction command control seperti kami tadi bilang di depan. Di bawahnya dia juga sudah ada wireless charging di tengah sini, bagus, sehingga kita bisa mengecas gadget kita. Dan yang kerennya ini, mobil ini dia masih menyematkan USB-A di sini. Jadi kalau kalian yang masih belum transmigrasi ke USB-C, masih diberi kesempatan oleh BMW, masih ada di sini. Kursinya sendiri sekarang pengaturannya sudah electric seat, yang pasti sudah electric seat ya. Dan sudah ada 2 memory seat untuk yang bagian pengemudi. Dan untuk setirnya memang tapi sayang sekali masih hanya sebatas tilt teleskopik yang secara manual saja, belum yang elektrik. Dan yang kami suka lagi, tuas transmisinya sekarang sudah yang joystick, bagus. Yang artinya memang membuatnya kesannya lebih sporty lagi. Nah, kalau dari interior dan eksterior ada sedikit yang berubah. Nah, bagaimana soal mesinnya? Pasti ada sedikit perubahan dong. Yuk kita lihat bagian mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Sekarang mesinnya mendapatkan sedikit update karena yang varian X3 sebelumnya dia hanya yang varian X-Drive saja. Sekarang sudah X-Drive 30i yang artinya dia mendapatkan mesin yang sedikit berbeda konfigurasinya. Oke, mesin ini sendiri mesin 2000 cc twin power turbo yang dapat menghasilkan tenaga 252 horsepower dan torsi 350 Nm. Tenaga itu dialirkan ke 4 rodanya sekarang karena X-Drive melalui transmisi 8 percepatan Steptronic. Yang artinya ini sekarang sudah
lebih powerful pastinya, karena dengan adanya xDrive itu pastinya akan memiliki akselerasi yang lebih baik dan juga traksinya juga lebih baik dan lebih mampu lagi untuk menjadi sebuah SUV yang proper karena keempat rodanya sekarang sudah dapat bergerak. Nah, apa saja bedanya dengan yang variannya xDrive-nya dulu dan seberapa jauhkah peningkatan performa dari mobil ini? Yuk kita coba aja yuk. Merasakan rasa berkendara dari BMW X3 xDrive 30i. Mobil ini enak sih, nyaman banget. Memang kalau dibandingkan dengan beberapa rivalnya, approach yang digunakan dari BMW X3 ini surprisingly dia lebih ke arah nyaman. Ya, suspensinya ya kalau kami bandingkan dengan GLC dan juga Q5. Kalau Q5 sedikit lebih nyaman lagi daripada mobil ini. Tapi kalau dibandingkan dengan GLC, ini lebih nyaman. Yes, tadi kami baru berbelok cukup cepat ya. Itu suspensinya cukup nyaman dan mengayunkan mobil ini dengan baik. Bukan berarti mobil ini terasa limbung. Memang agak terasa limbung karena wajar ini adalah sebuah SUV, tapi masih dalam taraf wajar. Dan yang kami ingin mendapatkan feel dari rasa berkendara dari mobil ini adalah rasa lapang dari mobil ini. Ya, visibilitasnya bagus, kacanya besar-besar, dan memang kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, dia tuh terasa kayak lebih yang proper SUV gitu. Kalau dari bentuknya tuh dia lebih bulky, lebih besar. Jadi terasa memang membuat kabinnya jadi terasa lebih lapang. Jadi kalau kita berjalan seperti ini ya, rasanya tuh visibilitas lebih bagus, lebih terasa seperti SUV karena kita duduknya juga lebih race, rasanya lebih naik dibandingkan duduk di misalnya rivalnya. Kalau di rivalnya tuh lebih terasa seperti ya duduk di sedan gitu, misalnya duduk di sedan tapi memang bisa sedikit lebih tinggi. Kalau di sini memang kayak lebih proper SUV. Itu kenapa kami sangat suka sekali dengan BMW X Series. Ya, SUV-nya BMW yang mana memang entah kenapa BMW selalu bisa nail SUV mereka. Mereka pun menyebut SUV pun dengan penamaan yang berbeda, yaitu SAV, Sport Activity Vehicle. Yes, mobil ini benar-benar sangat nyaman, sangat proper SUV. Apalagi ditambah lagi, dia sekarang sudah disematkan penggerak xDrive atau all-wheel drive, yang mana membuatnya semakin proper SUV. Nih, kita akan melewati speed bump seperti ini ya. Memang dia sedikit lebih keras kalau dibandingkan dengan Q5 yang pernah kami review juga. Kalian bisa tonton review di sini. Tapi dia masih lebih baik bandingannya dibandingkan dengan GLC. Yang menyenangkan lagi di mobil ini adalah dengan set suspensinya memang tidak terlalu keras seperti rivalnya, tapi BMW tetap mampu membuat handling mobil ini tetap sharp. Lihat, setirnya itu feedback ke jalan benar-benar sharp sekali. Padahal kami sedang berjalan di mode Eco Pro yang artinya ini adalah mode yang least sporty, yang paling tidak sporty di antara semua mode yang ada di mobil ini. Tapi ya tetap setirnya tetap responsif, dan ketika kita mau gas, tenaganya sudah siap menunggu kita memerintah untuk bergerak dengan lebih agresif lagi. Padahal ini masih di mode Eco Pro. Pindah ke mode Comfort, ya dia lebih pushy lagi tenaganya, tapi memang masih lebih comfort. Pindah ke Sport, atau Sport yang standar, atau Sport yang Sport Plus, atau Sport yang individual, kita bisa configure sendiri mode berkendaranya. Dan di mode Sport, transmisinya benar-benar agresif sekali, sangat agresif, sangat cepat. Transmisi Steptronic 8 percepatannya BMW memang sangat terkenal dengan kecekatannya, responsiveness-nya benar-benar luar biasa. Oke, memang bisa dibilang bahwa mobil ini memiliki rasa fun to drive yang paling baik di kelasnya. Karena ya seperti kita tahu, BMW memang selalu fokus ke kesenangan berkendara dan juga lebih ke driver oriented dibandingkan dengan rival-rivalnya. Tapi menjadi brand premium, BMW harus tetap memikirkan kenyamanan untuk dikendarai maupun mengendarai sendiri. Itu kenapa di baris kedua ini dia memiliki kenyamanan untuk dikendarai yang top notch juga. Oke, mulai dari suspensinya, ini kita melihat speed bump. Tuh, dia berhasil diredam dengan sangat baik. Jujur kalau dibandingkan dengan rivalnya GLC, ini masih memiliki suspensi yang lebih baik. Tapi kalau dibandingkan dengan Q5 memiliki suspensi yang lebih lembut. Tapi at least masih berada di tengah-tengah, itu sudah cukup baik. Mengingat dia memiliki body roll yang mampu diredam juga dengan baik. Yang sangat kami acungi jempol lagi di mobil ini adalah kelegaan kabinnya.
Dibandingkan dengan rival-rivalnya, kedua rival dari Jerman, ini memiliki kelegaan kabin yang luar biasa. Headroomnya sangat luar biasa, terus juga dengan panoramic roof-nya yang sangat besar ini, kerasa di belakang sini tuh jadi terasa tidak claustrophobic gitu di belakang sini. Kalau sedangkan di rivalnya sudah ada yang hanya sunroof saja, varian coupe-nya misalnya, terus ada yang sama sekali nggak ada sunroof. Terus juga dengan roof yang lebih landai dibandingkan dengan si X3 ini membuat kelegaan kabin di dalam tuh tidak sebaik si X3 ini. X3 jujur dibandingkan dengan rival-rivalnya memiliki kelegaan kabin yang paling baik. Untuk efisiensi sendiri, mobil ini memiliki tingkat efisiensi yang cukup baik. Walaupun memang sekarang sudah menggunakan format X-Drive, tapi minimal dengan adanya mode Eco Pro dan juga sudah ada sistem idling start stop, kita bisa mendapatkan figur yang cukup baik untuk di dalam kota. Karena di dalam kota masih bisa mendapatkan angka 11,5 km per liter. Dan untuk rute luar kota, dia dengan bantuan cruise control dan bisa menahan kecepatan di kecepatan yang cukup baik. Dan sudah ada gliding mode-nya juga. Mobil ini mampu mencatatkan angka 14,9 km per liter. Ya cukup baik lah, mengingat performa mobil ini juga nggak main-main. Oke, seperti tadi kami bilang bahwa mobil ini sekarang sudah berformat X-Drive, atau itu adalah versi all-wheel drive dari mobil ini. Dan mesinnya sendiri sekarang juga sudah menggunakan mesin yang lebih powerful, yaitu yang X-Drive 30i, yang artinya dia mesin yang digunakan misalnya seperti di 330, dan misalnya di 730, 530, yang artinya ya cukup powerful. Nah, bagaimana soal akselerasinya? Langsung aja kita coba. Karena dengan penggunaan all-wheel drive-nya ini, akselerasi pasti jadi lebih baik. Injek gas dan rem, building moves, dan go! And 100. Dalam pencatatan kami, 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 6,4 detik. Wow. Ini sebuah SUV sebesar ini bisa menyelesaikan akselerasi 6,4 detik. Ini sungguh luar biasa. Itu semua berkat memang penggunaan 8 percepatan Steptronic dari BMW yang terkenal dengan kecepatan yang kecepatannya, dan juga X-Drive, all-wheel drive dari BMW yang menambah kecepatan untuk berakselerasi. Luar biasa. Ya, sampai juga kesimpulan dari review BMW X3 X-Drive 30i ini. Bisa disimpulkan bahwa sekarang dengan update yang diberikan dari BMW Indonesia, BMW X3 ini semakin desirable dan semakin make sense lagi untuk dipilih di kelasnya. Karena dia sekarang yang paling fun to drive di kelasnya, paling memiliki space yang paling baik di kelasnya, karena dia jujur secara kabin paling lega, walaupun secara bagasi dia beda tipis, tapi secara kabin, kelegaan kabin ini yang paling juara. Karena kenyamanannya juga pas dan berada di antara tengah-tengah, antara yang paling keras dan juga yang paling empuk. Dia berada di tengah-tengah, namun tetap memiliki kesenangan berkendara yang jauh lebih baik. Dan di tengah ditambahnya body kit M Sport yang membuatnya semakin baik secara desain, dan juga steering M Sport, dan juga layout dashboardnya yang dari M Sport, dan juga beberapa fitur-fitur lain yang juga ditambahkan. Dan juga semua itu dibungkus dengan harga yang masih sangat make sense, yang mana harganya ini saja secara on the road masih di 1,2 miliaran saja, yang artinya masih jauh lebih murah dibandingkan dengan rivalnya juga yang sudah all-wheel drive, dan hanya kalah sedikit dengan rivalnya yang fully rear-wheel drive saja. Oke, itu aja review dari BMW X3 X-Drive 30i ini. Bisa dibilang bahwa ini mobil yang sangat value for money dan bagus sekali. Update dari BMW di tahun 2021 ini membuat X3 ini sekarang semakin desirable lagi dan cocok sekali jadi mobilnya Black Widow. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website. Di sana menjadi portal untuk membaca berita dan juga menjadi jalan untuk kalian membeli mobil baru maupun mobil bekas. Dan kami siap menjadi guidance untuk kalian untuk memilih mobil yang terbaik untuk kalian. Oke, gue Reza Rever, gue pamit. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Terima kasih kepada BMW Sunter yang sudah meminjamkan unit tes BMW X3 X-Drive 30i M Sport ini. Jika kalian tertarik dengan X3 terbaru, kalian bisa hubungi Faris BMW Sunter yang kontaknya sudah kami cantumkan di kolom deskripsi. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.